Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayolah ikhwah wal akhawat, malam ini kita akan membahas sebuah hadis yang singkat namun sangat padat. Hadis ini dalam Arba'in An-Nawawiyah urutannya adalah hadis yang ke-7, diriwayatkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat yang dimaksud ini ya Rasulullah? Qal lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabullah, wali rasulihi, untuk Rasulullah, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, sekaligus untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk awam kaum muslim, maksudnya untuk kaum muslimin secara umum. Ini kandungan dari hadis yang demikian singkat namun padat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan selain sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari juga masih ada 4 sahabat lain yang meriwayatkan matan ad-dinun nasihah ini. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, sahabat Sauban, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Jadi ini hadis cukup populer di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam bab nasihat ini masih ada sejumlah hadis lain yang intinya menekankan tentang pentingnya nasihat. Insyaallah akan ada sekitar 8 sub bahasan yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Yang pertama adalah definisi nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Saya akan bacakan sub bahasannya aja dulu secara global, nanti kita akan rinci. Yang kedua, urgensinya apa? Pentingnya apa nasihat? Yang ketiga, kepada siapa nasihat itu ditujukan? Atau untuk siapa nasihat itu? Yang keempat, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau paling haram? Itu juga akan kita bahas. Yang kelima, syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi untuk memberikan nasihat? Yang ketujuh atau yang keenam, adab-adab dalam menasihati apa saja. Yang ketujuh, faktor-faktor yang menjadikan nasihat itu bisa diterima apa saja. Ini perlu juga kita ketahui. Dan yang ke-8, beberapa contoh yang mengagumkan dari as-salafus saleh tentang menasihati ini. Baik. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Definisi ya. Kata-kata an-nasihah itu berasal dari kata dasar nasaha. Nasaha yansahu. Yang maknanya secara bahasa itu berkisar pada kecocokan antara dua hal. Bisa juga berarti bagaimana memperbaiki, ya ini adanya niat untuk memperbaiki dari si pemberi nasihat kepada si penerima nasihat. Ini juga termasuk makna nasihat secara bahasa. Atau artinya ketulusan dan kemurnian. Murninya sesuatu, tulusnya sesuatu, itu termasuk salah satu pengertian nasihat secara bahasa. Nanti dari pengertian ini ada kaitannya dengan pengertian nasihat secara istilah. Jadi berkisar kepada bagaimana memperbaiki, bagaimana memurnikan
kecocokan antara dua hal ya. Adapun secara istilah pengertian nasihat didefinisikan oleh sejumlah ulama dengan beberapa definisi dan tidak ada pertentangan antara satu definisi dengan definisi lainnya. Salah satunya ada yang mendefinisikan an-nasihah itu iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi pihak yang dinasehati. Kalau ada seseorang menginginkan orang lain itu lebih baik, namanya dia menasehati orang lain. Apapun yang dia lakukan dalam rangka memperbaiki orang lain, itu namanya menasehati orang lain. Kalau itu nasihat antara satu orang untuk orang lain. Kalau nasihat dari Allah kepada hambanya, ya berarti Allah ingin hambanya lebih baik. Rasulullah kepada kita, ya begitu sama. Kita kepada anak kita juga seperti itu. Definisi lain dari nasihat adalah ada ma yajibu lil mansuhi lahu, menunaikan apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak kepada pihak yang dinasehati. Nah, ini lebih sesuai untuk hadis ini. Karena di sini disebutkan nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk Allah. Yang lebih tepat adalah maksudnya nasihat untuk Allah, menunaikan kewajiban kita untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, menunaikan kewajiban kita terkait dengan kitabullah. Nasihat untuk Rasulullah, menunaikan kewajiban kita terkait dengan Rasulullah. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dia juga seperti itu, kepada kaum muslimin secara umum juga artinya menunaikan kewajiban kita kepada sesama kaum muslimin. Ini yang lebih tepat. Makna ini lebih tepat untuk diterapkan pada hadis ini. Taib. Subbahasan berikutnya adalah tentang urgensi. Pentingnya apa? Untuk memahami sesuatu dan apalagi sampai meyakininya, apalagi sampai memperjuangkan dan mengamalkannya, kita harus tahu manfaatnya apa. Apa manfaatnya kalau kita lakukan dan apa ruginya kalau kita nggak lakukan. Sepakat nggak? Iya tak? Kita nggak akan terdorong untuk melakukan sesuatu kecuali kalau kita tahu apa manfaatnya dan kita tahu apa ruginya kalau kita tidak lakukan. Pertama, urgensi dari nasihat ini adalah yang disebutkan oleh hadis itu sendiri, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Min awwalihi ila akhirih. Dari awal sampai akhir ajaran Islam ini seluruhnya berisi nasihat. Maksudnya Islam ingin kita baik. Islam ingin kita ini menjadi baik. Tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Seakan-akan nasihat ini seperti tiang utamanya. Tidak akan bisa tegak din ini tanpa nasihat. Bagian yang paling penting dari din adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Ungkapan ini sering diungkapkan dalam bahasa hadis. Dan maknanya adalah itu merupakan bagian yang paling penting. Contohnya al-hajju arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah adalah bagian yang menjadi ciri khasnya ibadah haji, yang merupakan rukun yang paling penting. Begitu lewat waktunya, nggak mungkin orang itu bisa dianggap menunaikan ibadah haji. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan itu merupakan bagian terpenting. Jadi ini jelas merupakan urgensi. Berikutnya, nasihat ini adalah profesinya manusia paling mulia. Siapa manusia paling mulia? Al-Anbiya wal Mursalin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-A'raf
ayat 62 ketika mengutip pernyataan Nabiullah Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Apa kata Nabiullah Nuh? Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Al-A'raf ayat 62. Allah mengutip ucapannya Nabi Nuh, aku ini menyampaikan risalah-risalah dari Tuhanku kepada kalian, dan aku menasehati kalian, dan aku tahu berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadaku yang kalian gak tahu. Bagaimana dengan nabi yang lain? Nabi Saleh misalnya, atau Nabi Hud, sebelumnya Nabi Saleh, Nabi Hud di surah yang sama ayat 68, Al-A'raf ayat 68, Nabiullah Hud mengatakan, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku ini tugasnya menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kalian, dan aku adalah orang yang sangat tulus menghendaki kebaikan buat kalian, sangat tulus dalam menasehati kalian, dan bisa dipercaya dalam hal ini, amin. Demikian juga tentang Nabiullah Saleh di ayat yang ke-79, masih di surat apa? Al-A'raf. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, aku telah sampaikan risalah Allah kepada kalian dan aku telah nasihati kalian. Demikian juga Nabiullah Syuaib di ayat yang ke-93, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Sama persis dengan, atau mirip, sama dengan ucapannya Nabiullah Syuaib, Nabiullah Saleh, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Jadi semua orang yang mengikuti jalannya para nabi itu pasti dia akan menyampaikan nasihat. Urgensi yang ketiga di balik nasihat adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk selalu menasehati sesama mereka, untuk saling menasehati kaum muslimin. Maksudnya menunaikan apa yang wajib ditunaikan bagi kaum muslimin dan bersikap tulus dalam menghendaki kebaikan bagi sesama kaum muslimin. Ini Nabi mengambil janji, menyumpah para sahabatnya untuk selalu bersikap seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi Sahihain, Nabi dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, qal bay'atu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah, ala iqamis salah wa ita'iz zakah, untuk senantiasa menegakkan salat, membayar zakat, wan nushi likulli muslim, dan untuk menasehati setiap muslim. Tadi nasihat sudah kita definisikan sebagai apa? Keinginan kepada ke pihak lain, menginginkan kebaikan bagi pihak lain, atau menunaikan kewajiban terhadap pihak lain. Dua-duanya ini dimaksudkan oleh hadis ini. Dan aku berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa salat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Jadi nasihat ini adalah gandengannya salat dan zakat. Salat dan zakat itu rukun Islam bukan? Rukun Islam. Makanya kalau dibilang ad-dinun nasihat, nasihat itu juga tiangnya Islam, itu benar. Karena Nabi membaiat sahabatnya untuk senantiasa menasihati, dan nasihat itu maknanya luas. Urgensi yang keempat, nasihat ini indikator keistimewaan dan kebaikan suatu umat. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik
yang dimunculkan ke tengah-tengah umat manusia. Dari sisi apa menjadi umat yang terbaik? Dari 3 hal. Tu'minuna billah. Yang pertama, karena kalian ini beriman kepada Allah. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf afwan wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian rajin beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal inilah yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sinonim dengan apa? Dengan nasihat, ya. Urgensi yang kelima, orang-orang yang menegakkan prinsip nasihat ini adalah orang-orang yang akan menjadi penguasa di muka bumi, yang akan menjadi penguasa yang datang silih berganti, khalifah fil ard. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ma zala lillahi nasun yansahuna lillahi fi ibadihi wa yansahuna li'ibadillah fi haqqillahi alaihim wa ya'lamuna lahu fil ardi bin nasihah wa ya'maluna lahu fil ardi bin nasihah ulaika khulafa'ullahi fil ard. Bahkan ada dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum yu'minuna bi la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memantapkan kedudukan mereka di muka bumi, limakinanna lahum fil ardi wa la yubaddilannahum min ba'di amnihim min ba'di khaufihim amna. La yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin pengatur dunia yang datang silih berganti, kemudian akan memantapkan kedudukan mereka dan akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Dan al-iman plus amal soleh ini adalah bagian dari nasihat. Nasihat seseorang kepada Allah, nasihat hamba kepada Allah adalah manakala dia menunaikan kewajibannya dia. Kewajiban dia kepada Allah adalah iman dan amal soleh. Nah, ruginya apa? Kalau orang tidak saling menasehati, ruginya baca aja surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya yang namanya manusia itu semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada tawasau iman, amal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ini semuanya bagian dari nasihat. Kerugiannya apa nih kira-kira? Rugi ini kan masih global umum. Seperti apakah kerugian yang dimaksud? Baca aja surat At-Tin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin, terus laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia, bangsa manusia, makhluk yang namanya manusia. Jadi semua manusia masuk dalam pengertian ayat ini, dalam rupa yang, dalam sosok yang paling bagus. Makhluk Allah yang paling bagus penampilannya itu yang namanya al-insan, manusia. Tapi anehnya ayat berikutnya apa kata Allah? Tidak apa? Atin. Thumma
radadnahu asfala safilin. Kemudian sosok manusia yang penampilannya paling bagus ini kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Mestinya kalau makhluk paling bagus tempatnya paling bagus. Wajarnya kan begitu toh. Tapi kenapa Allah justru tempatkan makhluk yang paling bagus dalam ayat sebelumnya tadi ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, yang ditafsirkan sebagai jahanam, neraka jahanam. Kenapa? Jawabannya pada ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita tahu siapa yang dikecualikan, kita jadi tahu kenapa kok selain yang dikecualikan ini menempati tempat paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan iman plus amal soleh adalah nasihat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap Allah. Jadi itu ruginya kalau seseorang tidak menunaikan nasihat lillah, nasihat li kitabillah, nasihat li rasulillah. Itu ruginya di situ. Manusia akan menempati tempat yang paling hina, yakni neraka jahanam. Taib. Sub bahasan yang ke berapa? 3. Kepada siapa? Hadis ini menjelaskan. Liman ya Rasulullah? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammati. Ada 5 yang disebutkan di sini. Yang pertama Allah. Kok Allah dinasehati? Ya, tadi kalau kita sudah tahu definisi nasihat, faham kita ya. Nasihat kepada Allah ya dengan menunaikan semua kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? Iman kepada Allah, itu yang pertama. Dengan keimanan yang benar-benar. Iman yang tidak dicampur dengan keraguan. Apa yang kita harus imani tentang Allah? Ada 4 hal. Tidak lebih dari 4 hal yang kita harus imani. Yang pertama, ya kita harus imani dulu keberadaan Allah. Karena ada di dunia ini manusia yang tidak mengimani keberadaan Allah. Ada. Orang-orang ateis itu tidak mengimani keberadaan Allah. Cukupkah mengimani keberadaan Allah? Jelas nggak cukup. Harus dibarengi dengan mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin itu artinya pencipta alam semesta, penguasa alam semesta dan pengatur alam semesta. Makna Rabb itu berkisar pada al-khalqu wal milku wat tadbir, awil khalqu wal milku wal amr. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Cukupkah mengimani keberadaan Allah dan Allah sebagai Rabbul Alamin? Tidak cukup juga. Karena yang mengimani 2 hal ini di masa Rasulullah itu banyak. Tapi ternyata mereka masih dinyatakan kafir dan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan mereka itu masih orang kafir, masih orang musyrik. Dan masih mengancam mereka dengan neraka kekal. Kalau ingin tahu dalilnya banyak. Ada di surah Yunus ayat 31, surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63 yang kita korelasikan dengan surat Shad ayat 4 dan 5 dan juga surat apa itu? Nanti saya sebutkan namanya, tapi ayatnya begini. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Intinya di surat Yunus ayat ke-31 Allah menceritakan bagaimana seandainya nabi itu
bertanya kepada orang-orang yang ada di masa beliau, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang senantiasa memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa menciptakan untuk kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maksudnya? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti mengeluarkan anak ayam dari telur. Telur menetas, telur mati menetaskan anak ayam hidup. Atau sebaliknya, ayam bertelur, ayamnya hidup mengeluarkan telur, benda mati. Siapa yang melakukan itu semua? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Segala urusan siapa yang ngatur? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Mereka ini kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian Allah siapa yang menurunkan air dari langit, yang air itu menghidupkan bumi yang sebelumnya mati? Mereka mengatakan Allah. Ya, artinya hal-hal yang menyangkut rububiyah Allah itu diakui oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Lah apa yang mereka ingkari yang menjadikan mereka tidak dianggap beriman? Mereka mengingkari kalau hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu yang mereka tidak mau terima. Dan itu dijelaskan dalam surah As-Sad, surat ke-38 ayat ke-4 dan ke-5. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir? Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Di ayat yang kedua Allah menjelaskan, akan tetapi orang-orang yang kafir itu Allah kafirkan mereka, senantiasa menyombongkan diri dan menentang. Ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Wa ajibu, ayat yang keempatnya, wa ajibu, mereka menganggap aneh, menganggap ajaib, anja'ahum mundzirum minhum, saat ada pemberi peringatan yang datang kepada mereka, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajibu anja'ahum mundzirum minhum faqala al-kafirun, dan orang-orang yang kafir itu mengatakan, hadza, orang ini, sahirun, adalah penyihir, kadzdzab, lagi pendusta. Kenapa kok sampai dituduh penyihir, lagi pendusta? Peringatan apa yang dibawa olehnya? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apa dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu cuma satu saja? Sesembahan yang banyak itu akan di-cancel semua dan hanya satu yang diakui. Inna hadza la syai'un ujab. Ini ajaran yang aneh. Jadi yang mereka tolak itu bukan kalau mereka disuruh mengimani Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Mereka gak masalah kalau itu, mereka mengakui Allah itu semuanya Allah. Tapi ketika mereka disuruh membatalkan ibadah mereka kepada sesembahan yang lain-lain ini, mereka yang menolak. Karena itulah Allah menganggap mereka kafir, musyrik, dan mengancam mereka dengan ancaman neraka yang kekal. Jadi salah satu yang wajib diimani terkait Allah adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Selagi bab ini belum diimani, maka mengimani rububiyah Allah tidak ada manfaatnya.
Mengimani keberadaan Allah tidak akan menyelamatkan seseorang. Buktinya orang kafir masih diancam dengan neraka, dikafir-kafirkan sama Allah, bolak-balik dikafirkan sama Allah. Ya. Setelah itu ada lagi nggak yang wajib diimani? Ada, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat kesempurnaan, atau dikenal dengan al-asmaul husna was sifatul ula atau was sifatul ulia. Kenapa kok pakai ada iman kepada asma dan sifat Allah? Jawabannya adalah karena tidak semua orang yang mengimani keberadaan Allah, kemudian dia mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, belum tentu orang yang sudah mengimani tiga hal ini dia benar dalam mengimani asma dan sifat Allah. Realitanya nggak semuanya seperti itu. Orang-orang musyrik itu mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyah Allah atau Allah sebagai Rabbul Alamin secara global, tapi menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apabila mereka dikatakan sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka protes, apa itu Ar-Rahman? Kami tidak kenal itu apa itu Ar-Rahman. Tidak mau ngakui itu sifat Ar-Rahman. Ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Makkah, saat ditulis perjanjian itu, juru tulisnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama-tama Ali disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Protes orang musyrik. Suhail bin Amr ketika itu yang mewakili orang musyrik protes, Mar-Rahman Mar-Rahim ma na'rifu hadza. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami enggak ngerti itu nama-nama itu. Uktub bismikallahumma. Tulis saja bismikallahumma. Bedanya apa? Artinya dengan namamu ya Allah. Mereka ngakuinya Allah aja. Nama-nama yang lain mereka enggak ngakui. Ya, otomatis kalau namanya nggak diakui, sifat yang terkandung di balik nama itu juga nggak diakui, ya, nggak diakui otomatis. Makanya mereka mengklaim Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Berarti sifat lam yalidnya Allah nggak diakui, nggak diakui. Wadarabu apa namanya? Mereka itu keberatan kalau dikasih tahu, kau punya anak perempuan, malunya luar biasa. Tapi mereka menganggap Allah punya anak perempuan. Ya. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menganggap para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah itu sebagai anak-anak perempuan. Anak perempuannya Allah. Jadi mereka mengingkari sifat lam yalid yang dimiliki oleh Allah, yang itu jelas-jelas sifat kesempurnaan. Jadi ternyata orang yang mengakui tauhid yang ini belum tentu dia mengakui tauhid yang lain. Bahkan yang mengaku muslim hari ini pun banyak yang tidak benar dalam mengimani nama dan sifatnya Allah. Ada yang cuma mengimani 7 sifat. Ada lagi yang mengimanin berapa sifat? 20. Terus yang lain? Kemana tuh yang lain? Padahal sifat Allah banyak banget. Dikemanain yang lain? Kenapa kok dibatasin cuma 7? Cuma 20? Ada yang mengimani tapi menyimpangkan maknanya. Nah, ini semua merupakan realita. Sehingga berangkat dari realita ini kita harus pilah-pilah. Ternyata iman kepada Allah itu ada 4 dimensi, ada 4 sisi.
dari keberadaannya Allah, kemudian Allah sebagai Rabbul Alamin, ini juga harus diimani. Allah sebagai Al-Ilah, satu-satunya yang berhak diibadahi, dan Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang khusus baginya. Kalau semuanya ini diimani, berarti dia menunaikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tentunya selain kita menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan, harus dibarengi dengan menyucikan Allah dari setiap aib dan sifat negatif. Ya. Karena pujian itu tidak akan maksimal kecuali kalau dibarengi dengan menafikan lawannya. Si fulan adalah orang yang berilmu dan tidak jahil. Itu baru muji. Berilmu saja, ilmu dalam bab apa? Terbatas. Si fulan adalah orang yang adil dan tidak pernah zalim. Mungkin orang dibilang adil, tapi kadang-kadang dia masih berbuat zalim, walaupun secara total masih sering berbuat adil. Nah, ini enggak berlaku untuk Allah yang seperti ini. Allah itu benar-benar tersucikan dari lawan setiap sifat-sifat itu. Allah Maha tahu, berarti tidak ada satu pun yang tidak Allah ketahui. Allah Maha mendengar, berarti tidak ada suara selirih apapun yang tidak terdengar oleh Allah. Allah Maha melihat, berarti tidak ada sekecil apapun yang tidak kelihatan oleh Allah, dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari iman kepada Allah yang merupakan nasihat lillah. Di samping itu ada al-wajibat, menunaikan kewajiban kita kepada Allah yang merupakan pembuktian kalau kita ini beriman. Karena iman itu bukan hanya keyakinan, bukan hanya ucapan lisan, tapi juga harus ada amal perbuatan. Buktikan iman Anda itu dengan laksanakan rukun Islam, laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini pengertian dari nasihat lillah. Udah isya ya. Kita lanjutkan bagian kedua dari siapa yang dinasihati adalah kitabullah, yakni Al-Quran Al-Karim. Maksudnya nasihat kepada kitabullah ini adalah dengan menunaikan kewajiban kita terkait kitabullah. Apa kira-kira kewajiban kita? Yang pertama apa? Mengimaninya. Ya, mengimani bahwasanya itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapannya Allah. Benar-benar Allah mengucapkannya. Hakikatan. Allah yang pertama kali mengucapkan, dan Allah mengucapkannya itu dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ini yang wajib kita imani. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, benar-benar ucapannya Allah yang diucapkan dalam bahasa Arab, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi keotentikannya. Tidak mungkin ada orang yang bisa merubah-rubah redaksinya maupun maknanya. Bukan hanya teksnya dijaga, tapi pemahaman umat terhadap Al-Quran juga dijaga. Ada sebagian kalangan memahami Al-Quran itu dijaga teksnya saja. Ini pemahaman yang batil. Kenapa batil? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini kitab hidayah, kitab yang isinya petunjuk. Saya tanya, suatu petunjuk
akan berfungsi sebagai petunjuk kalau dia difahami secara benar, ya enggak? Kalau difahaminya ngawur dan dibiarkan pemahaman ngawur ini untuk berkembang terus, jadi petunjuk enggak? Enggak. Kalau cuma teksnya saja dijaga, tapi orang itu dibebaskan oleh Allah untuk memahami dan menafsirkan semau dia. Dan ketika ada penafsiran yang menyimpang, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengcounter, berarti ini bukan kitab hidayah. Bukan kitab hidayah. Jadi terjaganya Al-Quran itu adalah terjaga secara redaksi maupun secara makna. Hukum-hukumnya dijaga. Dan ini berkonsekuensi terjaganya bahasa Arab. Iya Pak ya. Iya pasti. Kalau bahasanya rusak dia nggak bisa dipahami. Dan subhanallah tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih bertahan sebagaimana bertahannya bahasa Arab. Antum tahu bahasa Inggris tuh umurnya berapa tahun? Nggak nyampe 6 abad. Cari aja manuskrip bahasa Inggris 6 abad yang lalu. Kalau antum bisa paham, ana hadiahin ini nih, iPad Pro. Bener. Udah berubah drastis berubahnya. 100 tahun yang lalu aja udah beda dengan hari ini. Tapi bahasa Arab 14 abad itu Al-Qur'annya. Bahasa Arab lebih tua lagi dari itu. Ya, sebelum Al-Qur'an turun bahasa Arab sudah ada. Wallahu alam berapa ribu tahun umur bahasa Arab itu. Sampai hari ini masih bisa difahami. Kitabnya Imam Syafi'i yang ada salah satu manuskrip dari kitabnya Imam Syafi'i itu umurnya ya kira-kira 12 abad lah. Masih bisa dibaca, bisa difahami. Muwatta'nya Imam Malik, kitab Muwatta' Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kitab hadis tertua bisa dibilang. Kitab hadis paling tua yang sampai ke tangan kita itu kitab Muwatta'. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Setiap anak pesantren bisa baca dan paham kitab itu. Ini bukti bahwasanya di balik penjagaan Al-Qur'an konsekuensinya adalah bahasanya Al-Qur'an, yakni bahasa Arab dijaga oleh Allah. Caranya jaga bagaimana? Luar biasa. Allah hidupkan tuh ulama-ulama. Mereka merumuskan ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu macam-macam, ilmu syair dan lain-lain. Ada kamus-kamus Ma'ajimul Arabiyah yang itu sangat kaya dengan kosakata. Dibandingkan dengan kamus bahasa Inggris, tidak ada apa-apanya bahasa Inggris. Coba sebutkan kamus bahasa Inggris paling tebal berapa jilid? Hah? Mahasiswa? Berapa jilid kamus bahasa Inggris paling tebal? Coba, yang antum tahu deh. Berapa jilid kamus bahasa Inggris paling tebal? Tidak ada yang tahu. Hah? Ini ada mahasiswa nggak nih? Nggak ada ya? Oh ya maaf. Satu jilid. Kamus bahasa Arab paling tipis 1 jilid. Yang paling tebal Tajul Arus Syarhil Qamus 37 jilid. Ditumbuk itu tingginya lebih dari saya. Segini mungkin tingginya. Dari bawah ya. Itu tulisannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi, ulama Yaman, abad ke 13-an atau 12 Hijriah. Ya, ada lagi Al-Imam Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu punya kitab namanya Lisanul Arab. Itu sekitar 20-an jilid. Ini lebih belakangan lagi, kamusnya disyarah sama dia. Ada kitab namanya Al-Qamus, tulisannya Al-Fairuzabadi, ulama Yaman juga, abad ke-9 Hijriah, 1 jilid. Itu disyarah jadi 37 jilid. Ya. Ada bahasa lebih kaya daripada bahasa Arab? Tidak ada. Yang unik ini, sinonim itu banyak banget dalam bahasa Arab.
Ada suatu ketika, antum tahu asad, apa artinya asad? Singa. Singa itu punya 200 nama. Ya. Asad, Laith, Usama, Ghidhanfar. Apalagi banyak. Jangankan asad, kucing aja namanya banyak. Ada suatu ketika ada orang Arab Badui zaman dulu nih, di gurun itu jarang ada kucing. Nggak kuat kucing hidup di gurun, panas. Yang ada ya binatang-binatang yang lebih besar, anjing, ya mungkin unta, kambing, sapi, gitulah ya. Suatu ketika si Arab Badui ini ngelihat ada kucing. Dia lihat, ini kok ada binatang lucu ini. Digendonglah kucing ini. Dia nggak tahu namanya apa. Masuk ke kota, ketemu satu orang ini bilang, "Ma hadzal hir ya A'rabi." Oh, namanya Hir. Ya. Ketemu orang lain lagi, "Ma hadzas Sinnaur." Oh, ada nama lain lagi, namanya Sinnaur. Ketemu orang yang ketiga, "Ma hadzal Qit." Loh, ada lagi namanya Qit. Orang keempat ditanya, orang keempat bilang, "Bikam tabi'u hadza ya A'rabi." Ini mau kau jual berapa, hai orang Arab Badui? Qal bi'asyrati dananir. 10 dinar harganya. Apa-apaan 10 dinar? 2 dirham enggak laku katanya. Kaget dia, dilempar, qabahakallah. Ma aktsara asma'ak wa ma aqalla thamanak. Kurang ajar. Namamu banyak tapi enggak ada harganya. Ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu sangat kaya dengan makna. Dipilih oleh Allah bahasa yang paling kaya dengan makna, paling indah, paling tinggi nilai sastranya. Jadi ini termasuk iman kita kepada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran itu kalamullah, dan dari sononya udah dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab hidayah yang dilindungi oleh Allah, dijaga. Bagaimana Allah menjaga? Dengan menjaga bahasanya, dengan menjaga teksnya, menghidupkan para hufadzul Quran. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang dihafal sebanyak Al-Quran. Tidak ada. Dan subhanallah, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu kitab suci yang sangat sulit untuk dihafal. Udah habis waktunya ya, kita sambung setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan dengan agak mempersingkat ya uraiannya. Masih berkaitan dengan nasihah li kitabillah, selain mengimani, kemudian mengimani dari sisi dia termasuk kalamullah yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan Allah sudah berjanji akan menjaganya, menjaga teksnya maupun menjaga kandungannya, aturan-aturannya. Maka dan ini terjaga sampai hari kiamat. Termasuk juga nasihat adalah kita mengimani bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nasikh dan ada ayat-ayat yang mansukh. Dan Al-Quran secara umum itu menggantikan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya. Sejak turunnya Al-Quran, maka masa berlaku kitab suci yang sebelumnya berakhir, digantikan oleh Al-Quran. Dan meyakini yang kita stressing adalah keyakinannya. Adapun penerapan itu nanti mengikuti adanya kemampuan. Meyakini bahwa dia wajib untuk diamalkan. Jadi aturan-aturan Al-Quran itu harus diyakini, dia mengikat setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang boleh lepas dari aturan Al-Quran. Keyakinannya harus ada. Adapun aplikasinya itu akan mengikuti istita'ah, mengikuti kemampuan. Yang mampu wajib, yang tidak mampu untuk menerapkan karena satu dan lain hal,
maka dia dimaafkan. Tapi meyakini bahwasanya semua aturan Al-Qur'an itu adalah aturan yang mengikat setiap umat manusia, ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Qur'an itu sendiri. Berikutnya adalah nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, membenarkan bahwa beliau menyampaikan wahyu dari Allah, bukan asal bicara, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu beliau, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meyakini beliau adalah nabi yang paling afdal, rasul paling mulia, sekaligus penutup para rasul. Kalau belum meyakini Rasulullah sebagai penutup para rasul, belum sah imannya. Percaya ada Rasulullah itu rasul, percaya, tapi ada juga yang lain. Ini sama dengan orang yang belum beriman, ya. Tidak sah dia menjadi seorang muslim kecuali dia harus meyakini Rasulullah itu penutup para nabi. Tidak ada nabi sama sekali setelah beliau. Dan konsekuensi dari keimanan ini adalah kita buktikan dengan ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maksudnya ajaran, ya, bukan berarti sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan. Sunnah di sini maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk nasihat li Rasulillah adalah kita bela beliau. Baik ya, kalau kita hanya bisa membela beliau setelah beliau meninggal, ya. Kalau sahabat membela beliau saat beliau masih hidup dan setelah beliau meninggal, kita bela. Bagaimana cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal? Bagaimana menurut antum? Cara belanya gimana? Mengikuti ajaran, itu mengikuti. Cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal gimana? Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Enggak ada yang lain? Belajar. Apalagi? Membela itu apa sih? Membela maksudnya membela gimana sih? Ketika diapakan kita dikatakan membela? Ya antum marah ketika beliau dihina, antum protes, itu termasuk membela. Tidak terima ketika ada sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah yang dilecehkan, itu bentuk pembelaan. Ya, berusaha menyebarkan sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sunnah itu sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari, itu bentuk pembelaan. Mempertahankan eksistensi sunnah itu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menghilangkan, mencabut sunnah, dilawan, itu namanya bela, ya. Nusrah, menolong, memperjuangkan sunnahnya, maksudnya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dengan cara yang lebih dahulunya adalah harus belajar dulu. Gimana kita mau bela, tahu aja enggak, ya. Ini termasuk ajaran Rasulullah atau bukan? Kalau dia belum tahu, gimana dia mau membela? Jadi mempelajari ini adalah langkah pertama. Mengimani, setelah iman pelajari. Makin kita tahu ajaran Rasulullah, makin terbuka peluang kita untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasulullah, dan juga bersikap memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Ini bagian dari an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya an-nasihah li a'immatil muslimin, menasihati para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama penguasa, yang kedua ulama. Penguasa kaum muslimin ini memiliki hak terhadap rakyatnya, yakni untuk ditaati selagi mereka memerintahkan hal-hal yang tidak dilarang. Selagi mereka memerintahkan hal-hal yang tidak mengandung pelanggaran terhadap aturan Allah
dan mengandung maslahat di balik itu, maka mereka wajib ditaati. Kemudian tidak merongrong kekuasaan mereka ya, selagi belum terbukti benar-benar keluar dari Islam. Selagi mereka masih muslim, maka tidak boleh dilawan, diberontak, dirongrong kekuasaannya, walaupun dia zalim. Kezaliman itu akan menjadi tanggungan dia nanti pada hari kiamat. Dia akan mempertanggungjawabkan kezaliman itu. Akan tetapi sebagai rakyat diperintahkan untuk menahan diri, untuk bersabar. Karena memang sejarah itu berulang kali membuktikan tidak sabarnya rakyat terhadap kezaliman penguasa yang masih belum sampai ke tingkat murtad itu berakibat fatal. Ya, berakibat fatal, berakibat tertumpahnya darah, porak-porandanya negeri kaum muslimin, bahkan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan antara rakyat kepada penguasa mereka itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan musuh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan korban yang tewas akibat perlawanan warga Irak kepada Hajjaj bin Yusuf itu sampai 130.000. Selama 10 tahun mereka menjadi buronannya Hajjaj, dan total yang dieksekusi oleh Hajjaj itu 130.000. Total korban yang jatuh akibat penggulingan kekuasaan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah di tahun 132 Hijriah. Terjadi perebutan kekuasaan, Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah dengan mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Itu dia membunuh 600.000. Dulu 600.000 itu banyak banget loh. Sekarang aja banyak, apalagi dulu umat Islam belum ratusan juta jumlahnya. Jadi ini merupakan akibat dari tidak sabar. Seandainya mereka sabar, toh suatu saat yang zalim ini akan dicabut nyawanya oleh Allah, atau yang dizalimi yang dicabut nyawanya, selesai. Ya. Fasbiru hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Tetaplah kalian sabar hingga orang-orang baik itu istirahat. Maksudnya dia meninggal dunia atau diistirahatkan dari orang yang jahat. Orang yang jahatnya itu dipanggil oleh Allah. Taib. Wa ammatihim, nasihah li ammatil muslimin, kepada kaum muslimin secara umum ya kita menasihati mereka dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, menunaikan kewajiban kita terhadap mereka. Kalau jual beli, penuhi takarannya, penuhi timbangannya. Barang yang mau dibeli ada aibnya, jelaskan aibnya. Jangan ada pengelabuan, manipulasi, penipuan, akal-akalan, pemalsuan, tidak boleh terjadi ini. Ya, ini termasuk nasihat li'ammatil muslimin, menghindari hal-hal yang mengganggu kenyamanan kaum muslimin, baik suara ataupun penampilan ataupun bau, ya, semua yang itu mengganggu kenyamanan kaum muslimin dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan hal tersebut, itu harus dihindari. Menghargai mereka yang lanjut usia, menyayangi mereka yang anak-anak, ini termasuk nasihat li'ammatil muslimin. Melindungi harta aset milik kaum muslimin, menjaga tidak merusak harta mereka, mencintai bagi sesama muslim apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau kita senang mendapatkan keuntungan, harusnya kita senang juga kalau saudara kita dapat keuntungan.
Kalau kita senang sehat, kita juga senang saudara kita sehat. Kita senang berhasil, kita senang saudara kita berhasil sukses. Ini termasuk nasihat li'ammatil muslimin. Taib. Sub bahasan yang keempat, hukum nasihat ini apa? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama dalam mendudukkan hukum nasihat. Yang pertama, nasihat itu hukumnya fardhu ain, kewajiban atas masing-masing individu. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri, salah satu ulama dari madhab Zahiriyah. Pendapat yang kedua, hukumnya fardhu kifayah, kewajiban tapi kewajiban kolektif, bukan kewajiban individu. Kalau dirasa orang yang menunaikannya sudah cukup, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Tapi kalau yang menunaikan ini masih dianggap belum cukup, maka yang lain masih harus bertanggung jawab, masih akan menanggung dosa karena belum cukup jumlahnya. Ini ucapannya Ibnu Battal, salah satu ulama Malikiyah. Yang pendapat yang ketiga ini merinci, ada kalanya dia wajib dalam satu kondisi, dalam suatu keadaan, ada kalanya dia sunnah dalam keadaan yang lain. Ya. Yang diwajibkan adalah manakala nasihat ini sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Kan nasihat tadi intinya menunaikan apa yang harus ditunaikan. Apa yang harus ditunaikan? Tauhid, wajib ini hukumnya. Fardhu ain, na'am fardhu ain. Apa yang harus ditunaikan terkait dengan kitabullah? Yang harus ditunaikan mengimani kitabullah, kebenaran kitabullah, dia terjaga, ini wajib. Mengimani kebenaran Rasulullah SAW, mengimani bahwasanya beliau itu nabi yang terakhir, wajib untuk ditaati dalam hal-hal yang memang sifatnya wajib. Ini semua masuk wajib. Tapi hal-hal yang sifatnya sunnah atau tidak diwajibkan, ya inilah yang hukumnya sunnah. Termasuk yang diwajibkan adalah menghindari semua yang diharamkan. Ini nasihat yang hukumnya wajib. Karena menghindari yang haram itu hukumnya harus dihindari. Termasuk yang nasihat yang hukumnya sunnah adalah melakukan yang hukumnya sunnah dan menghindari yang hukumnya makruh. Paham ya? Jadi ada perincian, dan ini yang lebih rajih dari 3 pendapat itu adalah pendapat yang merinci. Ini pendapatnya Ibnu Rajab dari kalangan mazhab Hambali. Jadi yang wajib adalah menghindari setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang sunnah adalah melaksanakan yang disunnahkan dan menghindari yang dimakruhkan. Baik. Yang kelima, apa? Syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menunaikan nasihat ini. Di antaranya adalah yang menasihati ini hendaknya seorang muslim, masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dia harus tahu dia mau menasehati apa ini sekarang, apa yang akan dia tunaikan, kalau itu sifatnya menunaikan haknya pihak lain, atau kebaikan apa yang dia akan arahkan orang lain ke sana, dia harus tahu. Kalau dia ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, dia harus yakin dulu ini memang benar-benar mungkar nih, dalam agama memang dianggap mungkar. Dia faham alasannya kenapa, dalilnya apa kok ini dianggap mungkar. Kalau dia ingin memerintahkan yang ma'ruf, dia harus pastikan dulu bahwa apa yang akan dia perintahkan ini, yang dia anjurkan ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya.
Di samping itu, caranya bagaimana? Karena cara itu sangat berkaitan dengan efektivitas, bahkan berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Perbuatannya hak namun caranya batil, jadinya batil. Perbuatannya, niatnya benar tapi caranya ngawur, hasilnya malah merusak, nggak memperbaiki. Jadi dia harus belajar juga. Misalnya ini ada orang salah, bagaimana cara dia meluruskan kesalahan? Apakah dengan dimaki-maki, disalah-salahkan? Itu bukan cara yang benar. Sebutkan dengan lemah lembut, ya. Kemudian cari waktu yang tepat. Apakah harus saat itu diingkari kemungkarannya? Kira-kira kalau diingkari akan menimbulkan reaksi positif ataukah reaksi negatif? Nah, ini perlu dipertimbangkan. Demikian juga ada sebagian ulama yang mensyaratkan dia harus baligh dan memiliki akal sehat. Karena akal sehat ini adalah parameter orang terkena perintah dan larangan. Kalau dia memiliki akal sehat, dia terkena aturan-aturan agama. Kalau akalnya enggak sehat, sakit, enggak ada kewajiban dia untuk mengikuti aturan agama. Jadi al-aqal, maksudnya berakal sehat, ini merupakan manatut taklif, ya. Parameter dia menjadi seorang yang mukallaf ataukah bukan mukallaf. Nabi mengatakan rufi al-qalami anis thalatha. Penanya malaikat itu terangkat bagi tiga golongan manusia. Anis sabiyyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia mencapai balik. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia waras. Wa anin naim hatta yastayqidh, dan dari orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Karena ketiga golongan manusia ini belum dianggap memiliki akal sehat, ya. Taib. Itu beberapa syarat. Jadi halnya dia harus muslim, dia harus faham apa yang akan dia sampaikan, caranya bagaimana, dan ini adalah bagian dari dia memiliki akal sehat, memiliki sifat balik. Karena kalau belum balik itu masih, ya, tingkah lakunya kekanak-kanakan, belum matang bicaranya, sikapnya. Demikian juga orang yang akalnya tidak sehat. Adab-adabnya apa? Ini pembahasan yang keberapa ini? Keenam, ya. Adab dalam menyampaikan nasihat. Yang paling penting adalah ikhlas. Sampaikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Pengaruh dari suatu nasihat itu akan luar biasa manakala disampaikan oleh orang yang hanya menghendaki ridhonya Allah. Dia enggak urusan dengan berapapun yang hadir di situ, ya. Bagaimana nanti respon manusia, itu bukan tujuan dia. Bukan tujuan dia supaya orang senang sama dia. Bukan tujuan dia supaya orang berterima kasih. Bukan tujuan dia supaya dipuji-puji. Bukan juga tujuan dia untuk mengumpulkan massa. Bukan tujuan dia semata-mata supaya Allah ridho sama dia. Sehingga otomatis orang yang niatnya seperti ini, dia akan nasihati dengan cara yang diridhai oleh Allah, walaupun dibenci oleh orang-orang, ya. Tapi sebaliknya, kalau tujuan dia itu memberi nasihat untuk pencitraan misalnya, untuk supaya memuaskan jumhur, mayoritas orang puas sama dia, mendapatkan pujian dan sanjungan, Masya Allah, pemberani ini orang, tidak ada takutnya. Kalau tujuannya itu, ya makanya dia akan berusaha untuk bagaimana supaya mereka itu senang. Dia nggak urusan caranya dia ini sesuai syariat ataukah tidak, ya. Ini penting sekali.
dan bukan pahala yang dia dapat, tapi justru dosa. Karena nasihat itu minal ibadah, dan ibadah yang dilakukan tidak dilandasi oleh ikhlas, al-amal lillah, itu masuk kategori apa? Syirk. Ya. Itu termasuk kategori syirk, sarf al-amal li ghairillah. Niatnya dia untuk dipuji. Ya. Bukannya pahala, dia malah dapat dosa. Amal yang luar biasa pahalanya justru menjadi dosa besar. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan asal kata nasihat itu tadi secara bahasa memang asalnya al-ikhlas, ya, murni, tulus dia menasihati itu lillahi ta'ala. Adab yang kedua adalah dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun. Karena tujuan menasihati apa sih? Tujuannya adalah menghendaki kebaikan buat orang lain. Seseorang yang ingin orang lain itu menjadi lebih baik. Sebagaimana menjadi karakter manusia, dia tidak suka disikapi dengan sikap kasar. Dan orang kalau disikapi dengan sikap kasar, cenderung dia akan membela diri dan melawan. Maka tidak ada manfaatnya kalau nasihat disampaikan dengan cara kasar, dengan cara yang menyakitkan. Memang orang musyrik itu salah, orang kafir itu salah. Orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan jelas salah itu, jelas sesat. Tapi bagaimana Allah menyuruh Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk menasihati Fir'aun? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua, datangi itu Fir'aun. Subhanallah, manusia yang paling mulia di muka bumi saat itu. Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam disuruh oleh Allah mendatangi manusia paling kafir di muka bumi saat itu. Manusia yang paling jahat, yang kerjaannya apa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membantai bayi laki-lakinya Bani Israel dan memperbudak perempuannya Bani Israel. Itu kerjaannya Fir'aun. Mengaku apa? Ana rabbukumul a'la. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Menurutku tidak ada, kalian enggak punya Tuhan yang selain aku, kata Fir'aun. Demikian sombongnya dia. Nabiullah Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam disuruh mendatangi manusia paling bejat, paling kafir di muka bumi ini. Faqula lahu qawlan layyina, dan sampaikan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia itu sadar dan takut kepada Allah. Karena tujuannya itu menyadarkan, maka cara yang paling baik adalah cara yang lemah lembut. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah, kata Rasulullah. Tidaklah kelembutan itu ditemukan pada sesuatu pun melainkan akan menjadikannya indah. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan, kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdhalun nas, afdhalul anbiya. Manusia paling afdal, nabi paling mulia. Manusia dengan segudang akhlak yang luar biasa. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Berkat rahmat Allah, engkau tuh bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai engkau ini bersikap kaku, kasar sama mereka, mereka akan bubar meninggalkan kamu. Rasulullah bakal ditinggal oleh umatnya kalau beliau itu kasar. Ya, bayangkan orang yang ilmunya belum seberapa, pamornya, popularitasnya belum apa-apa, sudah kasarnya luar biasa, bubar, ya, akan dijauhi, tidak ada manfaatnya. Dia mendakwahkan tuh akan dijauhi, tidak ada gunanya dakwah dia kalau tidak dibarengi dengan adab dalam menasihati, yaitu ar-rifq wal lin.
Bahkan para ulama menganggap lemah lembut itu wajib hukumnya dalam memberikan nasihat. Taib. Berikutnya, nasihat itu pada dasarnya disampaikan secara pribadi, disampaikan diam-diam, bukan di depan umum. Itu hukum asal menasehati. Siapapun yang dinasehati, sesama muslim, bos kepada anak buahnya, atau sebaliknya anak buah apalagi anak buah kepada bosnya, ya, kepada orang yang lebih senior. Hukum asalnya nasihat itu secara sembunyi-sembunyi alias jabri gitu loh, tidak di depan umum. Karena menasehati seseorang di depan umum akan menimbulkan apa kira-kira? Perlawanan. Dia akan membela diri. Waduh, saya kok disalah-salahkan di depan umum. Nggak terima dia. Apalagi kalau yang dibegitukan adalah orang yang memiliki kekuasaan, ya. Bahkan nasihat itu akan memberikan efek negatif. Seandainya tidak dinasihati di depan umum, dia paling hanya bertahan pada satu kesalahan. Dibiarkan salahnya cuma satu. Dinasihati di depan umum, dia tidak mau mengakui kesalahan ini, dia melakukan kesalahan lain, kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi seperti itu. Ya, dia akan menganggap yang menasehati itu yang keliru, ini kesalahan lain. Atau dia akan berusaha mempertahankan kesalahannya, membenarkan kesalahannya. Atau malah menghukum orang yang menasehati. Jadi itu efek samping dari tidak mengindahkan adab menasehati secara rahasia itu. Apa sih yang mau dicari? Masih nasihat di depan umum, apa coba yang mau dicari? Ini kaitannya dengan keikhlasan kadang-kadang. Kalau yang mau dicari ridhonya Allah, kebaikan orang yang dinasehati, japri. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Wong bukan kewajiban kita menjadikan semua orang itu nurut sama Allah. Itu kan hidayah di tangannya Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tapi kalau tujuannya untuk cari popularitas emang lain. Emang yang dicari yang gitu-gitu. Yang kontroversial itu yang paling cepat mendongkrak popularitas. Ya. Bagaimana supaya kontroversial? Ya tampakkan dirimu sebagai orang yang paling berani. Nah, ini sudah lain lagi nanti ceritanya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Siapa yang memberikan mau'izah kepada saudaranya secara pribadi, rahasia, berarti dialah orang yang menasehati dan menjadikan saudaranya itu semakin baik. Wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadhahahu wa syana. Tapi orang yang memberikan mau'izah secara terang-terangan kepada saudaranya di hadapan orang lain, berarti dia sedang membongkar aibnya dan menjelek-jelekkan. Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, mengatakan al-mu'minu yastur wa yansah. Orang mukmin itu nutupi aib saudaranya sekaligus nasihati dia. Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Adapun orang jahat, orang fasik itu akan menyingkap aib saudaranya dan menonjolkan aib saudaranya itu di hadapan orang banyak. Taib. Banyak sekali ya nasihat-nasihat para salaf terkait ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh imamun nasihin, imamnya orang-orang yang memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Sampaikan kepada mereka secara pribadi qaulan baligha. Artinya apa? Kalamun baligh, ucapan yang menyentuh.
ucapan yang menjadikan seseorang itu tersadarkan dari kesalahannya. Artinya ini harus memiliki keahlian bagaimana agar orang ini bisa tersentuh. Termasuk adab dalam memberikan nasihat adalah memilih waktu dan tempat serta kondisi yang cocok, yang sesuai. Dia harus memahami, misalnya orang ini sedang dalam keadaan emosi, jangan ikut-ikut emosi, tunggu dulu biar emosinya reda, baru dinasehati. Kalau ketika emosi dinasehati, mental, walaupun dia orang alim. Contohnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang gak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Di antara mereka siapa? Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia ngancam-ngancam, siapa yang bilang Rasulullah mati tak penggal lehernya. Nabi gak mati, Nabi cuman pergi menghadap Allah, nanti balik lagi. Sebagaimana Musa alaihissalam pernah pergi menghadap Rabbnya 40 hari kemudian kembali lagi. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk. Tidak mau duduk dia. Ijlis, tidak mau duduk. Uskut, diem, tidak mau diem. Masih marah ini. Langsung Abu Bakar naik mimbar, dibacakan ayat, amma ba'd faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang selama ini nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Kalau nyembahnya Allah, Allah tidak akan mati, hidup terus. Terus dibacakan ayat, ya, apa itu ayatnya? Maka Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum al-ayah. Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul, dan sebelum dia telah berlalu rasul demi rasul, datang meninggal. Kalau dia mati atau dibunuh, kalian mau murtad, kata Allah itu. Setelah dibacakan ayat ini sadar Umar, pingsan dia. Kayak anak baru dengar ayat itu sekarang, katanya. Seakan-akan dia baru dengar ada ayat yang bunyinya seperti itu. Milih waktu, milih kondisi, ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari nasihat. Dan jangan bertele-tele, singkat aja. Nasihat itu usahakan singkat tapi padat, mengena. Pilih kata-kata yang menyentuh orang itu. Misalnya orang ini orang yang anak muda misalnya, beda dengan nasihatin orang tua, beda dengan nasihatin wanita, beda dengan nasihatin laki-laki, ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan cara berpikirnya, sesuaikan nasihat itu. Baik. Nabi SAW di antara triknya Rasulullah dalam memberi nasihat adalah tidak terus-menerus, tapi diselang-seling. Karena Nabi SAW yatakhawwaluna bil mau'izati khasyatas sa'amata alaina. Nabi itu sengaja menyelang-nyelingi dalam memberikan nasihat, takut nanti kitanya bosan. Tidak tiap hari diceramahi, enggak. Seminggu sekali, atau mungkin 2 atau 3 hari sekali, atau ketika memang ada kondisi yang mengharuskan beliau memberikan nasihat, ingkarul mungkar, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, baru beliau menyampaikan. Tapi kalau kondisinya kondisi wajar, nggak tiap hari beliau ngasih nasihat, diselang-seling. Taib, itu beberapa adab terkait dalam memberikan nasihat. Yang ke-7 adalah apa sih yang bisa menjadikan nasihat itu demikian berpengaruh, ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas suatu nasihat. Kalau kita ingin nasihat kita ini bermanfaat dan diterima oleh orang, maka pertama kita jaga adab-adabnya. Yang tadi sudah kita sebutkan, ya, adab-adab si pemberi nasihat. Poin yang kedua, faktor yang kedua adalah kita pastikan dulu pihak yang akan kita nasihati, orang yang akan kita nasihati ini, kita pastikan dia benar-benar telah berbuat salah.
Ya, klarifikasi. Kalau baru dengar-dengar katanya fulan begini, tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Tanyakan langsung kepada si fulan dengan nada bertanya, bukan dengan nada memvonis. Ya, ada orang tabayyun tapi nadanya menghakimi. Hei, kamu mencuri ya? Itu namanya bukan tabayyun itu. Ya. Saya mendengar ada orang-orang mengatakan begini, tapi saya belum percaya, saya tidak percaya, saya mau tanya dulu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi pastikan bahwa yang akan kita nasihat ini benar-benar melakukan kesalahan. Yang kedua adalah hendaknya yang memberi nasihat itu menjadi teladan. Misalnya dia menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, bagaimana supaya orang mau mengikuti dia? Ya dia harus menjadi teladan dalam hal itu. Jangan cuma nyuruh-nyuruh tapi nggak pernah mencontohkan. Jangan cuma ngelarang-ngelarang tapi dia yang terdepan dalam melakukan. Itu sejelek-jelek manusia itu yang kayak gitu itu. Imam Abu Bakar Al-Ajurri, salah satu ulama ahlu sunnah, mengatakan wala yakunu nasihan lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim illa man bada'a bin nasihati li nafsi. Seseorang tidak akan bisa benar-benar menunaikan nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, a'immatul muslimin dan kaum muslimin secara umum, kecuali kalau dia telah menasihati dirinya terlebih dahulu. Wajtahada fi talabil ilmi wal fiqh, dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memahami agama ini. Itu langkah pertama kalau orang ingin benar-benar menjadi orang yang menyampaikan nasihat kepada 5 tadi. Liya'rifa bihi ma yajibu alaih, agar dia tahu dulu apa sih yang harus saya lakukan, kewajiban saya ini apa, dan dia harus tahu betapa sengitnya permusuhan syaitan kepadanya dan bagaimana cara mewaspadai jebakan-jebakan syaitan itu, bisikan-bisikan hawa nafsu, supaya dia bisa lawan bisikan syaitan dan hawa nafsu itu berdasarkan ilmu yang dia sudah pelajari. Ini penting banget. Ya, ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu nasihat. Ketika dia memberikan teladan, orang akan segera mengikutinya. Nabi SAW ketika Hudaybiyah, beliau menyuruh sahabatnya untuk tahallul, ya, potong rambut supaya melepas kain ihramnya. Sahabatnya masih kesal banget, masih merasa berat dengan hasil keputusan perjanjian Hudaybiyah yang itu mengharuskan mereka untuk menggagalkan umrohnya tahun itu, padahal mereka sudah jalan jauh-jauh dari Madinah. Antara Hudaybiyah dengan Mekah itu tinggal 20 km. Sudah 400 kilo mereka lalui. Naik unta 400 kilonya 9 hari itu kira-kira. Naik unta itu untuk mencapai jarak 400 kilo itu 9 hari 9 malam dalam kondisi ihram, ya. Tidak boleh umroh kali itu, kesal banget mereka. Suruh tahallul sama Nabi, pada nggak mau. Sampai Nabinya kesal juga, kok nggak ada yang mau tahallul ini. Ya, akhirnya beliau menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, menceritakan, ini kenapa kok pada nggak mau tahallul nih orang-orang. Sudahlah Rasulullah, engkau tahallul dulu, nanti kan mereka ikut. Kau potong kambingmu, kau tahallul setelah itu. Benar, begitu lihat Nabinya tahallul, berebut mereka, ya, untuk saling bertahalul. Jadi ada qudwah hasanah. Yang berikutnya adalah hendaknya si pemberi nasihat ini bisa menunjukkan empatinya dia, menunjukkan bahwasanya dia ini benar-benar menghendaki kebaikan, tak ada pamrih lain, bukan karena ingin ini, bukan, enggak. Gunakan bahasa-bahasa yang mengesankan seperti itu, ya. Jadi ini seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah ma uridu illal
islaha mastata'at wa ma taufiqi illa billah. Aku tidak menghendaki kecuali perbaikan semaksimal yang aku mampu, dan taufik itu hanya dari Allah. Kalau Allah memberiku taufik, aku akan bisa mewujudkan itu. Jadi ini penting. Demikian juga Nabiullah para nabi ketika berkata kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah orang yang memberikan nasihat dan orang yang bisa dipercaya. Ini bahasa yang digunakan agar orang itu yakin ini nggak ada tendensi apa-apa ini. Termasuk dengan senyuman hangat, dengan sapaan yang akrab, panggilannya Rasulullah kepada anak kecil, ya bunayya, ya ghulam, ya. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang dia senang, dipanggil seperti itu. Dipuji-puji dulu, kalau perlu dikasih muqaddimah dulu. Masya Allah, kamu ini anak yang baik. Jangan langsung tes, langsung tidak pakai babi bu, to the point. Jangan, muqaddimah dulu, ya, muqaddimah dulu. Seperti ketika Nabi ingin menasihati Abdullah bin Umar agar dia rajin qiyamul lail, dipuji dulu. Ni'mar rajulu Abdullah bin Umar law kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar andai saja dia rajin qiyamul lail. Dengar kata-kata itu, anak enggak pernah tinggalkan qiyamul lail lagi sejak saat itu, kata Ibnu Umar. Ya. Artinya ini merupakan salah satu trik bagaimana agar nasihat itu bisa efektif. Kemudian trik lainnya adalah mendudukkan seseorang sesuai dengan posisinya. Orang tua ya dinasihati sebagai orang tua, anak dinasihati sebagai anak, teman dinasihati sebagai teman, penguasa dinasihati sebagai penguasa, istri sebagai istri. Jadi diposisikan pada posisinya. Jangan semua orang ini dianggap anaknya dia. Nasihati pakai bahasa kayak sama anaknya sendiri, nggak cocok. Jangan juga semua orang diposisikan sebagai bawahannya dia, padahal setara atau bahkan di atasnya. Ya. Anzilin nasa manazilahum, kata Rasulullah. Dudukkan setiap orang itu pada posisinya. Kemudian ketulusan atau misdaqiyah, ya bahasanya istilahnya misdaqiyah. Seperti ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Al-misdaqiyah fi nasiha qala ta'ala kana fa dhahiru qawlihi annahu sadiqun fi nusihi qaumihi. Jadi jangan seseorang ini bermuka dua, ya, antara hakikat dengan kata-kata nggak sinkron. Itu namanya tidak apa ya, misdaqiyah itu tidak jujur. Ngakunya dia ingin nyuruh kepada kebaikan, tapi anjurannya dia itu mencelakakan. Wah, ini kalau sampai ketahuan itu justru akan menjadikan dia ini jatuh sejatuh-jatuhnya di mata orang yang dinasihati. Jadi harus sinkron antara niat baik dengan apa yang akan disampaikan. Taib yang ketiga, contoh-contoh ini ya, saya contohkan misalnya Al-Hasan wal Husain. Siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma pernah suatu ketika melihat orang yang sudah lanjut usia wudu, tapi wudunya ini ngawur. Kesian kan, orang sudah tua aja kok wudu masih belum beres wudunya, padahal wudu itu bab fikih yang pertama kali dipelajari. Harusnya dia itu sudah menguasai masalah ini, karena kalau wudunya nggak beres, sholatnya jadi nggak beres. Mereka berdua ingin ngajari
Pak tua ini bagaimana cara berwudu. Maka keduanya mendatangi. Kemudian bersandiwara. Ini kita lagi lagi berbeda pendapat nih. Mana di antara kita yang wudunya paling bagus? Tolong kau nilai ya. Ya. Jadi tolong Bapak menilai wudu mana, wudu siapa di antara kita yang paling bagus. Kemudian diperintahkan, ayo kamu wudu. Yang pertama wudu dulu, wudu. Kemudian yang kedua sekarang wudu juga. Kemudian setelah itu bilang, ternyata saya yang tidak ngerti wudu. Ya. Tolong ajari saya berwudu. Kalau dia tidak ngerti, dia nggak bisa menilai kan. Itu tidak ngerti kok disuruh menilai. Jadi dia dinasehati secara tidak langsung. Contoh lainnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jarir bin Abdullah mendatangi pasar ternak, pasar hewan untuk membeli seekor hewan tunggangan, kuda ya. Dia mengajak budaknya. Budaknya ini disuruh menawar, ada sebuah kuda yang lewat gitu, dia tertarik dengan kuda itu. Kemudian dia suruh budaknya ini untuk menawar berapa harganya. Tolong belikan kuda itu ya, katanya si Jarir. Berangkat dia. Ditawar-tawar dapat harganya 300 dirham. Tapi si pemilik kuda ini, atau ditawar-tawar sampai tawaran itu mencapai 300 dirham. Si pemilik kuda nggak mau kalau harganya segitu. Katanya si budak, baiklah kalau gitu ayo saya ajak, mau nggak kamu saya ajak ke teman saya di pojok sana, di pojok pasar sana, biar kamu langsung negosiasi sama dia. Datang. Diajak sama si budaknya Jarir. Katanya budaknya, saya sudah nawar 300 dirham. Dia tidak mau. Dia mengatakan harusnya lebih dari ini harganya. Apa kata si pemilik kuda? Iya, tadi saya memang tidak mau kalau diberi dengan harga 300 dirham. Saya minta lebih. Masa harganya segini? Katanya si pemilik kuda kepada Jarir. Faqala la farasuka khairum min dhalik. Oh, memang kudamu lebih mahal dari itu, katanya Jarir. Aneh enggak? Ini orang mau beli kuda malah ngasih tahu kalau harganya enggak cocok segitu, itu kemurahan harga segitu itu. Farasuka khairum min dhalik. Tabi'uhu bi 500. Kalau 500 kau mau lepas enggak? Enggak mau juga. 600 enggak mau. 700 katanya Jarir, atau 800. Falamma an dhahaba ar-rajulu aqbala ala maulahu, ya, setelah orang ini akhirnya mau melepas dengan harga 700 atau 800 dirham, bayangkan dari 300 sampai 800 dirham. Sudah dibeli, budaknya yang bingung. Tuan, bagaimana sih tuan ini? Saya sudah tawar murah-murah, tuan malah naikkan harganya sampai 800 dirham. Ya. Apa kata Jarir? Waihak, kau ini bagaimana sih? Intalaqta litabta'a li dabbatan fa'ajabatni dabbatu rajulin fa'arsaltuka tashtariha faji'ta bi rajulin minal muslimina taquduhu. Kau ini bagaimana? Kan aku nyuruh kau untuk membeli kuda yang aku tertarik kepadanya. Terus kau tawar kuda itu. Kau bawa pembelinya ke sini. Wa huwa minal muslimin. Sambil dia bawa kudanya, dia merasa harganya enggak cocok. Dan aku sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tulus kepada setiap muslim. Kalau emang enggak cocok ya aku bilang enggak cocok. Kudamu lebih mahal dari ini. Apa boleh buat? Memang harganya enggak semurah itu. Ya. Wa huwa yaqul, ini yang punya kuda ini polos juga orangnya. Menurutmu pantas segini? Dia bilang gitu. Menurutmu 300 pantas?
Wah, nggak pantas, kalau menurut saya nggak pantas 300, kemurahan. 500, menurutmu pantas 500? Ya nggak pantas, lebih lagi sampai dapat 700 atau 800. Dia tanya sama saya harus jawab dengan jujur, katanya Jarir Ibn Abdullah, waqad bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Dan aku sudah berjanji sama Rasulullah, sebagaimana hadis yang awal kita bahas tadi. Rasulullah membaiat sahabatnya untuk bersikap tulus dalam menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Taib, itu beberapa contoh yang luar biasa dari kalangan para salaf tentang masalah nasihat ini. Taib. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang artis-artis yang hijrah? Mereka suka berpendapat di medsos dan nasihatnya kadang menyimpang, sehingga membuat orang-orang awam atau yang baru hijrah jadi bingung. Ya, hijrahnya mereka kita hukumi secara zahir saja ya. Kita nggak tahu niat mereka. Kalau zahirnya langkah mereka itu langkah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya alhamdulillah. Berpendapat di medsos ini masalah lain. Dia bicara masalah agama, dia ahlinya bukan. Kalau bukan, ya jangan dijadikan narasumber dalam hal itu. Kenapa harus bingung? Kalau seseorang itu belajar ilmu dari ahlinya, dia nggak bingung. Yang bingung itu adalah orang yang belajar ilmu dari yang bukan ahlinya. Ya, jadi kita posisikan saja dia artis, ya sudah, artis itu artis, bukan ustadz. Kalau dia bicara nasihat begini begitu, tunggu dulu, tanyakan dulu bener nggak ini dia ngomongnya. Allahu a'lam. Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah,
fulan min ahlin nar. Ala kulli hal tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi nggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, nggak bisa kita pastikan di sini. Ini baru. Bagaimana jika seseorang mengimani, yakin bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah dan mulia, namun ia belum mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ya, imannya itu secara global sudah benar. Tinggal setiap dia mendapatkan dalil bahwa di antara nama-nama Allah yang indah tadi adalah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia imani secara khusus. Dapat informasi, dapat ilmu baru di antara sifat-sifat Allah, misalnya sifat istiwa alal arsh, sifat nuzul ke langit dunia setiap sepertiga malam, dia imani lagi. Ya, jadi iman secara globalnya sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia mengetahui secara detail-detailnya. Karena makin kita mengenal, makin kita akan terdorong untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya makin kita tidak punya informasi tentang Allah Subhanahu wa taala selain yang sifatnya global tadi, makin lemah dorongan untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Tapi secara teori dia sudah benar di sini. Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya nggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya, jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulillah SAW, ya Rasulullah inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qal wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan, karena wah ini nggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta pelindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswasatus syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya nggak perlu. Ya nggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh, supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya apa maksudnya dia. Oh ternyata maksudnya nggak seperti itu, selesai. Baik, bismillah. Semoga Allah menghendaki kebaikan bagi Ustadz dan para jamaah yang datang ke majelis ini. Amin. Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi hadis tentang minum sambil berdiri?
karena sepengetahuan anak ada yang membolehkan dan melarang. Apakah ini termasuk dua hadis yang saling bertentangan? Tidak. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk minum sambil duduk, tapi perintah ini bukan berarti perintah yang mewajibkan, karena beliau pernah melakukan minum sambil berdiri. Pernah datang ke rumah salah seorang sahabiyah, di rumah itu ada tempat minum yang tergantung di dinding, beliau minum sambil berdiri. Demikian juga minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau haji wada, ya, di sumur Zam-Zam beliau minum sambil berdiri. Jadi minum sambil berdiri itu ketika diperlukan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Itu bukan larangan, bukan. Jadi perintahnya sifatnya anjuran. Kalau ada hadis yang mengatakan man syariba qa'iman falyataqayya, itu hadisnya dhaif. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah dia muntahkan, itu hadis dhaif. Jadi kalau mau dianggap kontradiksi itu harus sahih sama sahih. Kalau sahih sama dhaif, yang dhaifnya otomatis nggak bisa dipertentangan dengan yang sahih. Kalau ada dua hadis yang sahih, sama-sama sahih, yang satu nyuruh duduk, tapi di kali lain Nabi sendiri kok minumnya sambil berdiri, ya, berarti beliau minum sambil berdiri itu untuk menjelaskan bolehnya minum sambil berdiri, tapi lebih afdol sambil duduk. Kalau ada keperluan, misalnya nggak ada tempat duduk, ya nggak apa-apa sambil berdiri. Seperti ketika haji itu padat, orang-orang di sekeliling Rasulullah banyak, sulit untuk cari tempat duduk di situ. Beliau minum sambil berdiri. Atau ingin supaya dilihat ketika Yaum Arafah beliau nggak puasa, beliau ingin supaya diketahui beliau nggak puasa. Kalau duduk nggak kelihatan, sambil berdiri. Ini loh, bagi yang haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah, disunahkannya untuk tidak puasa. Jadi kalau ada hajah, ada keperluan, silahkan minum sambil berdiri. Saya ini terakhir nih, saya ingin share kebaikan dan dakwah di sosial media saya agar bermanfaat. Tetapi saya takut tidak bisa mengamalkan nasihat saya dan merasa saya belum baik. Apakah saya harus jadi baik dulu agar bisa menasehati sesama? Kalau harus, pertanyaannya apakah harus jadi baik dulu? Lihat-lihat. Baik yang dimaksud ini baik yang merupakan rukun Islam, kewajiban yang orang itu akan dihukum oleh Allah manakala tidak dia lakukan ataukah tidak. Kalau itu sifatnya rukun Islam, na'am, Anda harus beriman dulu kepada Allah sebelum nyuruh orang lain beriman. Ya, Anda harus beriman kepada para malaikat, kepada Rasul dan lain-lain. Ini rukun iman masalahnya. Kan syaratnya tadi harus muslim dulu toh. Ya. Sholat, iya harus sholat. Tapi kalau sifatnya itu perbuatan-perbuatan yang sunnah, ya namanya sunnah. Dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak dosa. Tidak disyaratkan harus melakukan dulu baru boleh nasihati, enggak. Tapi itu lebih baik. Termasuk orang yang belum rajin sholat, apakah dia harus sholat dulu baru dia boleh nasihatin orang lain untuk sholat? Kalau harus, tidak. Karena yang namanya nasihat itu tujuannya untuk mengingatkan orang lain, ya. Nabi SAW atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dinasihati oleh seorang munafik, orang Yahudi bahkan. Dan nasihatnya itu benar, diterima sama Umar, diterima. Artinya kalau dibilang harus dalam hal-hal yang sifatnya baik, ya tidak harus. Tapi jangan sampai Anda tidak pernah mengamalkan itu, nanti itu akan jadi bumerang. Menyuruh orang sesuatu tapi tidak pernah mengamalkan, ini bahaya. Tapi kalau belum mengamalkan dengan niat dia berusaha untuk mengamalkan, tidak masalah. Nasihatkan saja, termasuk dalam melarang seseorang dari perbuatan haram, larang, teruslah melarang. Dan Anda juga berusaha untuk meninggalkan itu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.